Apakah dalam keluarga Anda masing-masing orang memiliki wajah yang sama? Tentu tidak, antara ibu, bapak, adik, dan kakak pasti mempunyai wajah yang berbeda. Bahkan, bisa jadi ada salah satu keluarga yang memiliki wajah tidak mirip siapapun. Nah, kenapa wajah setiap orang berbeda-beda ya? Berikut kita akan bahas seputar pertanyaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Andi Sri Permatasari, salah satu mahasiswi PPDGS Ilmu Kedokteran Gigi Anak Universitas Padjadjaran Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi genetika tumbuh kembang wajah. Pada video kali ini kita akan bahas 4 subtopik. Subtopik yang pertama yaitu proses tumbuh kembang wajah. Subtopik yang kedua tentang genetika tumbuh kembang wajah. Subtopik ketiga tentang genetika penyimpangan tumbuh kembang wajah. Dan yang terakhir adalah deteksi kelainan tumbuh kembang wajah. Penasaran kan tentang materinya? Ayo, mari kita ulas bersama dalam video ini. Jangan kemana-mana ya. Wajah manusia bagi setiap individu unik dan merupakan dasar dari identitas diri mereka yang terlihat secara eksternal dan dapat diamati orang lain. Miliaran wajah manusia yang ada, tidak ada yang persis sama. Perbedaan ukuran dan bentuk antara berbagai struktur wajah, misalnya mata, hidung, bibir, membuat masing-masing wajah manusia unik. Dewasa ini, beberapa perusahaan smartphone telah mengembangkan penggunaan wajah sebagai kunci akses ke smartphone masing-masing, yang kita sering kenal dengan Face ID. Inilah yang membuktikan bahwa wajah manusia memang sangat berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Tubuh manusia tersusun atas jutaan sel yang di dalamnya terdapat inti sel dan mengandung kromosom. Kromosom merupakan tempat dari material genetik DNA yang merupakan pembawa sifat dari orang tua kepada anaknya. Pada kondisi normal, jumlah kromosom pada manusia ada 46 buah. Sebelumnya, saya akan memberikan sebuah contoh. Waktu kuliah, saya mempunyai 2 orang teman dengan kembar identik. Namanya Gemela dan Gemeli. Akan tapi saya sangat susah membedakannya. Nah, oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, saya mencoba mencari perbedaan di antara keduanya. Saya menemukan kata kunci. Kata kuncinya adalah bentuk wajah mereka. Ternyata Gemela memiliki bentuk wajah cenderung kotak, sementara Gemeli memiliki bentuk wajah cenderung lonjong. Mari kita saksikan video proses tumbuh kembang wajah berikut ini. Proses tumbuh kembang wajah memang melibatkan suatu proses yang sangat kompleks pada masa embrio, yaitu pada minggu keempat intrauterin. Nah, berasal dari cranial neural crest cell. Pada akhir minggu keempat akan tampak 5 prominensia, 1 prominensia frontonasal, 2 prominensia maxillary, dan 2 prominensia mandibular. Pada minggu kelima akan terbentuk nasal plakot yang akan menjadi bakal sistem olfaktori, sementara optik plakot dia akan membentuk mata. Prominensia maxilla dan prominensia mandibula akan mengalami pembesaran dan cenderung bergerak ke arah medial. Pada minggu keenam, prominensia mandibula akan menyatu, membentuk mandibula. Outline dari bibir bawah sudah mulai terlihat. Pada minggu ketujuh, prominensia maxilla juga mengalami pembesaran dan menyatu. Tepi dari prominensia maxilla dan prominensia mandibula akan membentuk wajah dan sudut bibir. Kemudian terbentuk pula filtrum dan bibir atas. Kelima prominensia tersebut akan menyatu, di mana prominensia frontonasal juga dia membentuk dahi. Di sini kita bisa lihat videonya bersama. Pada minggu ke-7 menjelang minggu ke-8, wajah manusia sudah mulai dapat diobservasi. Namun, proses tidak terhenti. Proses tumbuh kembang wajah terus berlanjut, yaitu tumbuh kembang skeletal yang akan nanti membentuk tulang-tulang wajah dengan struktur yang berbeda hingga dewasa. Genome-Wide Association Study atau GWAS telah meneliti hubungan antara variasi wajah normal dengan jutaan polimorfisme nukleotida tunggal atau single nucleotide polymorphism.
Studi GWAS ini digabungkan dengan pencitraan 3 dimensi resolusi tinggi dari wajah yang telah memungkinkan studi hubungan dengan spasial landmark wajah sangat rinci. Nah, selama 6 tahun terakhir, telah ada kemajuan yang signifikan pada studi ini. Yang awalnya hanya terdapat 5 studi, kemudian berkembang menjadi 9 studi yang dipublikasikan dan telah mengidentifikasi lebih dari 50 lokus yang terkait dengan karakteristik wajah. Berikut saya akan tampilkan beberapa artikel yang terkait Genome-Wide Association Study-nya. Ini kita bisa lihat dan bisa akses. Ini adalah landmark dari karakteristik wajah. Dari A sampai T itu sangat spesifik sekali. Nah, memang dari beberapa artikel dikatakan bahwa karakteristik wajah dipengaruhi oleh berbagai macam gen. Bahkan, satu gen bisa mempengaruhi berbagai macam karakteristik wajah. Dan yang paling berperan pada tumbuh kembang kraniofacial adalah gen Homo-Box atau yang dikenal sebagai master gen. Wajah sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu sepertiga wajah atas yang terdiri dari komposisi neurokranial dengan tulang frontal dari calvaria, terutama bertanggung jawab untuk dahi. Sepertiga wajah tengah merupakan bagian yang paling kompleks, terdiri sebagian dari dasar tengkorak dan menggabungkan perpanjangan nasal dari sepertiga atas dengan bagian dari organ-organ mastikasi seperti gigi pada maksila. Kemudian, sepertiga wajah bawah yang melengkapi organ mastikasi terdiri atas mandibula, mentalis, dan gigi gligi. Ini adalah contoh dari hasil penelitian yang saya temukan di artikel terkait gen-gen yang berperan pada karakteristik wajah. Jadi ada lower face, ada middle face, dan ada upper face. Masing-masing dipengaruhi oleh gen-gen tertentu. Ini kita bisa lihat bersama. Nah, ini adalah kesimpulan dari Genome-Wide Association Study. Nah, jadi ini adalah wajah kita dan berbagai landmark atau karakteristik dari setiap wajah yang dipengaruhi oleh gen-gennya. Misalnya saja tinggi hidung dipengaruhi oleh gen BRDM16. Kemudian kita bisa lihat lagi ujung hidung itu dipengaruhi oleh banyak gen seperti BCO39327, CASC17, KCTD15, PAX3, intergenic SOX9. Kemudian tinggi midface dipengaruhi oleh misalnya gen PARK2, MBTPS1. Nah, itu adalah contoh-contoh gen. Memang tidak bisa kita hafal sama sekali karena jumlahnya sangat banyak. Selain itu, jalur signaling yang berperan pada tumbuh kembang wajah adalah Vascular Endothelial Growth Factor atau VEGF, Insulin-like growth factor, Fibroblast growth factor, Transforming growth factor, Parathyroid hormone-related protein and Indian hedgehog, Transcription factor, Platelet-derived growth factor, Connective tissue growth factor, dan berbagai jalur signaling yang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh juga, yaitu sonic hedgehog. Itu memiliki peran penting dalam interaksi epitel mesenkimal yang mengontrol ekstensi proximo-distal dan polaritas dorsoventral pada rahang atas vertebra. Saat sel-sel kristaneural bermigrasi ke midface, sonic hedgehog ini diaktifkan di epitel yang berdekatan dan bagian ektodermal frontonasal atau FEZ bertindak sebagai pusat sinyal yang mengontrol pertumbuhan. Nah, ini jika bermasalah akan menyebabkan wajah menjadi sempit. Kemudian ada juga EDAR. EDAR adalah bagian dari jalur penyisalan EDA yang menentukan lokasi, ukuran, dan bentuk ektodermal pelengkap prenatal seperti akar rambut, gigi, dan kelenjar. Terdapat hubungan panjang mandibula dengan fungsi EDAR, di mana panjang mandibula akan berkurang jika fungsi EDAR ditingkatkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai genetika penyimpangan tumbuh kembang wajah.
Setelah kita membahas yang normal, maka sekarang kita akan membahas sesuatu yang abnormal. Yang pertama adalah celah bibir dan palatum. Celah bibir dan palatum ini yang paling sering terjadi pada bayi. Yaitu untuk celah bibir dan palatum itu 1:700 kelahiran hidup, sementara celah palatum saja itu 1:2000 kelahiran hidup. Celah bibir dan palatum ini dia bisa 70% itu merupakan non-sindrom, sementara 30% ada kemungkinan dia bisa sindrom. Nah, ini disebabkan oleh mutasi pada kromosom FOXA1. Terjadi juga mutasi gen pada FGF8 dan FGFR1, IRF6 dan TGF-alpha. Ini adalah contoh gambarnya. Kemudian sindrom berikutnya adalah Treacher-Collins syndrome. Ini kita bisa lihat manifestasi di wajah dan di rongga mulutnya. Untuk Treacher-Collins syndrome ini, dia terjadi di lesi pada TCOF1, POLR1D, dan POLR1C. Selanjutnya adalah craniosynostosis yang berhubungan dengan berbagai sindrom yang juga merupakan kelainan pada tumbuh kembang wajah, khususnya daerah kranial. Sindrom Apert pertama yaitu merupakan mutasi pada gen FGFR2. Ciri khasnya adalah sindaktili. Kita bisa lihat bagaimana manifestasinya di wajah. Kemudian sindrom Grauson yaitu akibat dari mutasi pada gen FGFR2, FGFR3. Namun, pada sindrom ini tidak ada keterbelakangan mental. Selanjutnya adalah sindrom Pfeiffer. Sindrom Pfeiffer ini dia juga ada kelainan pada gen FGFR2 dan FGFR1. Namun, yang membedakan pada sindrom Grauson adalah keterkaitan kaki. Karena pada sindrom Pfeiffer ini dia juga ada manifestasi pada kaki. Nah, yang paling parah adalah bentuk tengkorak yang seperti clover leaf. Berbicara tentang deteksi kelainan wajah, ada beberapa teknik yang dapat digunakan. Yang pertama adalah amniocentesis. Yang kedua, chronic fluid sampling. Yang ketiga, pemeriksaan sel darah dan serum ibu. Yang keempat, pemeriksaan ultrasonografi. Dan yang terakhir adalah MRI. Sebagai simpulannya, gen adalah pembentuk karakteristik wajah, menjadikan wajah setiap orang itu berbeda-beda. Nah, jika terjadi masalah pada gen tersebut, akan terjadi kelainan pada wajah, sehingga perlu dilakukan deteksi dini yang tepat untuk melakukan manajemen yang tepat. Demikian video dari saya tentang genetika tumbuh kembang wajah. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita lebih bersyukur atas ciptaan Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.